Dipersembahkan oleh 9,9 juta rumah tangga itu belum memiliki rumah sendiri. Tahun ini tidak ada kenaikan bunga untuk rumah subsidi. Biasanya dari properti apa yang dibangun, di dalamnya ada industri turunan. Kami di BSI tentunya terus mendukung program pemerintah terkait dengan 3 juta rumah dan FLTP. Pembeli milenial itu di tahun 2024 sudah 62%. Selamat datang di Indonesia Property Forum 2025, sebuah forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan investor untuk membahas tren, peluang, serta tantangan properti Indonesia menuju 2026. Bersama Metro TV, mari kita simak bersama. Inilah Indonesia Property Forum 2025, Resilience and Emerging Together. Industri properti adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setiap tahun, industri properti menyerap investasi triliunan rupiah, menyerap ribuan tenaga kerja, membangun infrastruktur yang dimanfaatkan masyarakat, dan tentu saja menghasilkan pendapatan pajak bagi negara. Tahun 2025 adalah tahun penuh tantangan. Selain dinamika daya beli masyarakat, ketatnya persaingan pasar juga mempengaruhi strategi bisnis para pelaku industri properti. Namun, secara umum terjadi penguatan dalam 3 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19. Kini memasuki paruh akhir 2025, saatnya menatap jejak langkah yang telah dilalui industri properti, sekaligus menatap peluang di ujung tahun untuk menyusun strategi di tahun 2026 depan. Saatnya bersama bergandengan tangan menuju masa depan yang lebih menjanjikan. Inilah Indonesia Property Forum 2025, Resilience and Emerging Together. Hadirin sekalian, mempertemukan visi seluruh pemangku kepentingan industri properti di Indonesia adalah salah satu kunci untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan bersama. Kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Bahkan menurut data BPS 2024 lalu, sektor properti itu berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 520 triliun rupiah. Dan ini menempatkan sektor properti sebagai penyumbang terbesar keempat dari PDB di Indonesia. Industri properti dan konstruksi tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap masyarakat melalui berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan, industri manufaktur, peralatan rumah tangga, industri rumahan, serta beragam pelaku sektor informal yang pasti akan terdampak baik atas majunya dari industri properti ini. Tahun 2025, industri properti terus tumbuh dan dipastikan sumbangan industri properti terhadap PDB akan meningkat lagi dibandingkan tahun yang lalu. Namun beragam tantangan dari mulai sektor pembiayaan yang sangat terkait dengan kebijakan fiskal moneter kita, sektor regulasi pertanahan serta tata ruang, hingga isu insentif terhadap pelaku industri dan stimulus lain seperti hadirnya off-taker merupakan beberapa hal yang akan kita bahas untuk kita gemakan. Dan lebih dari itu, mungkin bisa kita jadikan masukan sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan kita yang inklusif. Disinilah kita menyerukan aspirasi yang akan kita jalin sebagai satu sinergi. Sehingga kontribusi sektor ini untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 4 tahun ke depan akan bisa terwujud. Semoga seluruh gagasan dan perjuangan kita akan jadi sumbangsih nyata untuk bangsa yang kita cintai bersama ini. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh
Pemirsa, properti bukan sekedar bangunan saja, tetapi ekosistem yang menggerakkan banyak sektor sekaligus. Masa depannya ditentukan oleh kebijakan, inovasi, dan juga tentunya adalah kolaborasi yang kita bangun hari ini. Lantas bagaimana arah dan kebijakan industri ini ke depan? Mari kita simak bersama keynote speech berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dalam Astacitanya mengajak kita semua untuk memikirkan Indonesia hari ini dan ke depan. Kalau kita peras, ada dua kata dan dua ikhtiar besar bangsa kita yang harus kita perjuangkan dan kita kawal bersama-sama. Menuju Indonesia maju dan sejahtera, ada dua elemen besar yang tidak terlepas satu sama lain. Pertama adalah prosperity atau kesejahteraan untuk semua. Dan yang kedua adalah sustainability, keberlanjutan. Artinya pembangunan tidak boleh meninggalkan lingkungan hidup, keberlanjutan alam dan bumi kita. Dua hal yang tidak bisa saling menegasikan satu sama lain. Karena tanpa kesejahteraan tidak mungkin kita bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memikirkan alam. Tapi juga tidak beretika dan tidak bertanggung jawab kita kepada generasi penerus termasuk anak cucu kita sendiri jika kita mengabaikan sustainability, keberlanjutan atas nama pertumbuhan atau kesejahteraan tadi. Jadi keduanya penting. Dan oleh karena itu ketika berbicara mewujudkan kesejahteraan dengan tetap berkelanjutan tadi, maka kita ingin memastikan bahwa semua agenda prioritas nasional, termasuk bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8%, swasembada pangan, energi dan air bersih, tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. Tentu sektor pendidikan, kesehatan menjadi utama, tapi juga ingat bahwa itu semua berawal dari rumah kita. Jadi kami yang saat ini mengemban amanah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana ada 5 kementerian teknis yang berada dalam koordinasi kami. Yang pertama adalah agraria dan tata ruang, bicara lahan yang semakin terbatas sedangkan kebutuhan semakin banyak. Yang kedua Kementerian Pekerjaan Umum, membangun jalan, bendungan, irigasi, tapi juga ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi. Hari ini kita fokus berbicara bagaimana kita bisa mengawal kebijakan pembangunan perumahan untuk rakyat. Kita bedah dulu anatomi masalah dan tantangan yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang serius di mana kurang lebih 9,9 juta rumah tangga itu belum memiliki rumah sendiri. Sedangkan sekitar 26,9 juta rumah tangga tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Tidak punya sanitasi yang memadai, kemudian padat sekali, bahkan bisa dikatakan banyak yang terjangkit penyakit karena lingkungannya tidak sehat. Oleh karena itu, tema besar hari ini, resilience and emerging together, menjadi penting. Berbicara daya tahan, resilience terhadap berbagai goncangan. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang punya daya tahan, menghadapi pandemi, menghadapi gejolak ekonomi global, menghadapi tantangan krisis, kita punya daya tahan. Tapi tidak cukup memiliki resiliensi ketika tidak punya daya ungkit, daya saing yang lebih baik agar kita bisa bangkit tumbuh bersama. Dan tidak boleh ada yang tertinggal. Leave no man behind. Leave no one behind, itu harus menjadi semangat kita dalam pembangunan di sektor apapun termasuk sektor perumahan. Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi housing backlog tadi dan kondisi yang kurang layak bagi masyarakat kita, Bapak Presiden bersama jajaran pemerintahan hari ini berupaya menghadirkan kebijakan pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah. Ini bukan tanpa alasan karena memang agenda prioritas ini
patut untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu terima kasih hadir para stakeholders di sini yang tujuannya sama. Ketika kita bicara program 3 juta rumah, tentu bukan hanya berpikir membangun fisiknya, tetapi apakah rumah-rumah tadi bisa dijangkau oleh masyarakat kita, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Saudara-saudara kita yang untuk hari-harian pun sulit untuk mereka penuhi. Masih cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, tujuan program prioritas 3 juta rumah ini selain untuk menjawab kebutuhan perumahan yang masih kurang tadi, tapi juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi secara signifikan. Paling tidak, ini akan membuka lapangan pekerjaan. Mungkin Pak Misbakun sudah punya catatan yang lebih lengkap bagaimana efek dari pembangunan rumah rakyat. Sejumlah negara ada yang sukses, ada yang setengah sukses. Indonesia harus sukses. 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau semakin banyak yang punya rumah tinggal yang layak huni tadi, maka insya Allah kehidupan masyarakat lebih berkualitas dan kita memiliki daya saing sebagai bangsa, lebih produktif. Bukan hanya itu, industri yang bergerak di sektor konstruksi, ini akan bergerak. Ada mungkin 180 jenis industri yang akan bergerak. Dari mulai semen, batu, cat, genteng, semua akan bergerak. Belum lagi kita bicara UMKM lokal, ini juga akan menjadi hidup. Dan pada akhirnya multipliers effect tadi akan berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal dan agregatnya di tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, salah satu instrumen penting adalah BSPS. BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Ini adalah sebuah instrumen yang memang didedikasikan untuk membantu masyarakat bisa memiliki rumah yang lebih layak. Realisasinya hingga tanggal 12 September 2025 ini, dan ini masih dalam tahap verifikasi lapangan, itu 23.420 unit rumah. Dan ini akan terus bergerak. Kemudian, selain kita ingin merenovasi, merevitalisasi rumah-rumah yang sudah ada, saya ingin menyampaikan 2 tema besar. Tadi di saat kita di ruang tunggu kita sudah bicara 2 konsep. Pertama TOD dan yang kedua urban regeneration. Saya ulangi, yang pertama TOD. Transit oriented development ini harus menjadi masa depan kita. 70% masyarakat dunia termasuk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Ini tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan kota-kota yang layak huni. Nah, transit oriented development ini untuk mengintegrasikan kawasan hunian dengan sentra-sentra transportasi publik massal. Seperti sejumlah negara dan kota maju di dunia, kota yang terintegrasi tadi akan menghadirkan kehidupan yang lebih nyaman dengan walking distance kemana-mana. Tidak perlu terlalu banyak menggunakan transportasi lainnya. Pertama sehat, yang suka jalan kaki, apalagi suka lari, senang itu kalau kemana-mana terjangkau. Green, kemudian waktu tempuh lebih singkat, lebih murah, dan yang pasti kemudian akan mengurangi carbon emission. Jadi carbon footprint kita bisa dihitung setelah itu ketika rumah dan bangunannya di situ, tempat kerja nggak jauh-jauh, commercial centernya juga ada di situ, anak-anak bisa lebih dekat ke sekolah, ibu-ibu lebih dekat ke pasar, bapaknya langsung bisa ke kantor setiap saat. Inilah masyarakat urban modern, metropolitan, apalagi megapolitan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengembangkan TOD ini, maka kita meyakinkan bahwa keterhubungan antar kawasan ini bisa menjadi game changer. Ekonomi akan tumbuh dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang kedua, urban regeneration. Ini intinya adalah bagaimana kita menata kota yang sudah terlanjur ada, seperti Jakarta hari ini, Jabodetabek, kota-kota yang sudah sangat padat, seringkali kita ruwet. Ini dari mana kita mau mengatasinya? Para pemimpin daerah, para gubernur, wali kota juga pasti menghadapi permasalahan yang sama. Padat, macet, polusi, sampah.
Nah, how can we transform dari sesuatu yang tadi menjadi sesuatu yang indah, nyaman, aman, berkelanjutan, produktif. Nah, ini dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menghadirkan tata kota yang lebih layak. Bangunan-bangunan, kemudian tentunya kita hadapkan pada tata ruang yang terbatas. Kemarin saya baru hadir di Hari Agraria dan Tata Ruang. Saya juga ingatkan bahwa tata ruang itu panglima pembangunan. Tata ruang yang disalahgunakan atau diabaikan seringkali menghadirkan bukan hanya keruutan atau kepadatan yang tidak menentu, tapi juga bencana alam. Jangan atas nama ekonomi, atas nama pariwisata atau apapun, kemudian tata ruang yang sudah disusun berdasarkan riset, kemudian dilabrak. Hati-hati, nanti bisa menimbulkan bencana yang mengakibatkan korban jiwa dan juga kerugian material. Nah, bangunan vertikal menjadi semakin dibutuhkan dengan berbagai fasilitas publik yang lengkap. Sanitasi, drainasenya harus baik, kemudian juga menata bantaran sungai, termasuk jika diperlukan, saya ulangi, jika diperlukan melakukan relokasi kawasan-kawasan yang rentan, tetapi harus dengan solusi yang adil dan berkelanjutan. Jangan sekedar menggusur tetapi merelokasi ke tempat yang lebih baik dan tentu tujuannya adalah agar masyarakat lebih sehat dan lebih aman. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita kawal TOD dan urban regeneration ini. Dan esensi atau pilar yang penting di situ adalah pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sejak awal, sejak perencanaan sampai dengan pengelolaan. Mengapa masyarakat harus dilibatkan? Karena ini adalah untuk mereka. Kita tidak bisa memaksakan ini yang paling baik, standarnya, standar global. Tapi pola hidup, culture ini harus dibangun homegrown dari mereka dan kita sendiri. Agar yang sudah ditata tadi tidak kembali kumuh pada saatnya. Seringkali sudah ditata bagus 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kemudian berangsur-angsur kumuh kembali. Ini yang juga harus kita pastikan. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya tentu saya ingin bicara, tapi nanti para ekonom di sini sudah pastinya memiliki pandangan yang sangat tajam, tetapi housing finance. Tidak ada perumahan tanpa pembiayaan yang memadai. Itu semua menjadi konsep bagus di atas kertas, tapi susah untuk dieksekusi without proper financing. Sering kita mendengar ada berbagai sumber, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan terobosan saat ini yang baru diluncurkan, yaitu KUR, perumahan, kredit usaha rakyat di bidang perumahan. Dan yang terakhir saya sentuh sedikit tentang skema blended finance, mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan, apakah dana publik, swasta, termasuk yang melibatkan international partners, multilateral, lembaga-lembaga keuangan yang juga kredibel. Yang pertama, tentu saya bicara tentang instrumen yang sudah berlaku hari ini, yaitu FLPP. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan keberhasilan program 3 juta rumah ini bukan hanya pada seberapa banyak yang bisa dibangun, tapi seberapa banyak masyarakat yang bisa mengakses atau menjangkau rumah-rumah yang telah dibangun tadi. Saat diundang ke Brasilia, ibu kota Brazil, dalam namanya Urbanization Forum. Ini bagian dari pertemuan tingkat menteri BRICS Forum, yang kemudian salah satunya kita bicara akses terhadap perumahan rakyat. Jadi ini relevan sekali acara, tepuk tangan sekali lagi untuk Metro TV yang bikin acara memang menjadi isu dunia. Isu dunia. Dan kemudian saya minta izin ke menteri sana, kemudian bisa nggak saya datang melihat ada proyek atau program perumahan rakyat juga serupa yang sudah berhasil, yang Presiden Lula jadikan prioritas nasional juga. Tidak hanya di ibu kota tetapi di seluruh negara Brasil. Dan
saya melihat memang dipastikan bahwa rumah-rumah tadi bisa segera dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi esensinya sama. Oleh karena itu kita bisa belajar dari sejumlah negara yang sudah lebih dulu sukses, tapi kita sendiri punya best practice. Jadi jangan pernah rendah diri kita karena Indonesia juga punya best practice. Nah, FLPP ini sebenarnya subsidi bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mencicil rumah dengan biaya yang ringan. Targetnya untuk tahun 2025 ini FLPP adalah 350.000 unit rumah atau dialokasikan sekitar 35,2 triliun rupiah. Nah, hingga tanggal 12 September 2025 saya kutip itu 172.982 unit rumah yang sudah bisa terrealisasi untuk skema FLPP atau kurang lebih hampir 50% dari target 350.000 unit rumah tadi. Ini yang harus bisa kita kawal agar rate of success-nya benar-benar tinggi. Dan yang kedua adalah instrumen yang baru saja diluncurkan yaitu KUR perumahan. Apa esensi KUR perumahan ini? Izinkan saya menjelaskan sedikit, tentunya saya tidak bermaksud untuk karena ini adalah kementerian teknis yang lebih fokus mengawal program-program ini, ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi paling tidak saya ingin memperkuat bahwa kita ingin menjembatani sekaligus dua sisi. Pertama dari demand side, dari sisi permintaan. Nah, skema KUR perumahan ini untuk bisa mengakses plafon hingga 500 juta rupiah. Untuk apa saja? Untuk membeli rumah yang pertama, yang kedua untuk membangun rumah secara swadaya, yang ketiga untuk melakukan renovasi. Nah, dengan bunga yang rendah dan dengan tenor hingga 5 tahun, kita harapkan KUR perumahan ini membuka peluang lebih luas lagi bagi masyarakat pekerja informal dan para pelaku UMKM untuk sekali lagi memiliki rumah yang layak huni. Sedangkan dari sisi supply, tadi sisi demand, sekarang sisi supply, ini bagus bagi para pengembang kecil. Ya tentu di sini banyak pengembang besar harus semakin maju, tetapi kita juga berikan kesempatan kepada para pengembang kecil, para kontraktor lokal, para pedagang atau penjual bahan bangunan yang ada di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, bahkan di tingkat desa dan kelurahan agar mereka tumbuh. Mereka diberikan kesempatan hingga akses ini kurang lebih 5 miliar rupiah. Dan alokasi yang sudah dipersiapkan untuk tahun 2025 ini mencapai 130 triliun rupiah untuk mensupport skema baru KUR perumahan ini. Jadi ini akan menggerakkan ekonomi. Kembali prosperity for all. Untuk pengembang besar jelas, tapi untuk masyarakat yang lebih kecil lagi kapasitas bisnisnya. Semua tumbuh, semua happy, semua bahagia, dan pada akhirnya ini yang bisa membuat kita bisa menjawab tantangan ke depan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita berharap ada skema lainnya. Tentu tidak cukup APBN. KPBU atau Public Private Partnership, kerjasama pemerintah dan badan usaha, ini harus menjadi kekuatan yang juga reliable. Nah, ada yang sukses, ada yang belum sukses, ya mari kita perkuat. Deregulasi penting. Kita ingin menarik sebesar-besarnya private sectors. Bapak Presiden dalam sejumlah forum mengingatkan itu. Negara hadir tapi untuk urusan-urusan pembangunan apalagi berjangka panjang dan membuka lapangan pekerjaan, private sectors harus juga berada di depan. Bukan hanya untuk berbagi risiko, tapi juga berbagi inovasi. Kita tahu private sectors punya pengalaman dan know-how, expertise untuk menghadirkan rumah-rumah rakyat yang berstandar tinggi, bahkan berstandar global. Juga rumah-rumah yang lebih terjangkau, ini dan dikelola dengan manajemen yang profesional. Ini yang kita harapkan kontribusi dari private sectors. Yang berikutnya adalah blended finance. Blended finance tadi saya sampaikan di awal adalah gabungan dana publik, dana swasta, kemudian juga internasional termasuk filantropi.
filantropi, dan juga dari lembaga-lembaga multilateral. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan membuka akses pembiayaan yang lebih berjangka panjang, tadi Pak Misbakun juga menyatakan, nggak ada perumahan itu jangka panjang. Kalau mau reasonable dan tadi terjangkau. Oleh karena itu polisinya harus tepat, dan kalau ini bisa kita jalankan, maka sekaligus juga bukan hanya rumah terjangkau, tapi aspek sustainability, aspek pertama tadi yang saya sampaikan, juga biasanya bisa diadres karena mereka juga selalu merequire agar pembangunan perumahan itu juga semakin berorientasi pada rumah ramah lingkungan. Rumah yang juga hemat listrik misalnya. Dan pengembangan rumah-rumah cerdas dengan sistem, dengan teknologi yang semakin hari semakin terjangkau. Bapak Ibu sekalian, pendek kata adalah pembiayaan tidak cukup jika kita mengandalkan APBN. Fiskal kita selalu terbatas. Kita punya program-program lainnya, bukan hanya urusan perumahan, transportasi publik, konektivitas antar wilayah, pembangunan besar misalnya Giant Seawall. Memproteksi Pantura Jawa 700 km dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Bukan anggaran yang besar. Ini untuk melindungi masyarakat kita, puluhan juta yang tinggal di Pantura, tapi juga memproteksi kawasan-kawasan industri strategis dan juga kawasan ekonomi khusus. Tapi ini juga bisa dikembangkan nanti dengan konsep-konsep TOD, Urban Regeneration. Pengembangan konektivitas kereta cepat, Jakarta-Surabaya, ini juga bisa diintegrasikan dengan konsep-konsep TOD. Kalau ini bisa, akan menjadi game changer dan sektor perumahan tidak akan tertinggal karena akan diintegrasikan dalam blueprint dan roadmap yang besar tadi. Akhirnya, izinkan saya mengajak kita semua untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, pendekatan pentahelix yang selalu kita gemakan, pemerintah, dunia usaha, dunia bisnis, kemudian juga komunitas dan media dan akademisi, termasuk yang dihadirkan oleh Metro TV hari ini, menurut saya sesuatu yang brilliant, inisiatif yang harus kita kawal terus. Saya bermohon kepada teman-teman yang bergerak di sektor perbankan, termasuk juga lembaga-lembaga keuangan, para developer, proaktif, mengejar peluang sekaligus menjadikan tantangan sebagai peluang baru di masa depan. Kalau kita bisa menjembatani sekaligus mengurangi kesenjangan antara kemampuan masyarakat dengan harga pasar perumahan, insya Allah program 3 juta rumah yang sedang kita perjuangkan ini benar-benar bisa sukses dan pada akhirnya kita bisa hadirkan perumahan rakyat yang berkelanjutan untuk semua masyarakat Indonesia. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kita 2024 dilantik menjadi menteri tanggal 21 Oktober. Pada saat itu kami mendapatkan di APBN untuk FLPP 220.000 rumah subsidi. Kemudian kami mendapatkan dukungan dari APBN untuk BSPS, itu adalah program untuk renovasi, bantuan stimulan. Kenapa saya mulai dengan 2 ini? Karena kita punya backlog di bidang perumahan untuk yang tidak punya rumah, rakyat Indonesia ada 9,9 juta. Nah, intervensi negara itu melalui rumah subsidi yang saya pilih sebagai sesuatu yang sudah ada dari zaman pemerintahan Presiden SBY. Dan waktu itu menterinya Bapak Suharto Monoarfa. Kenapa saya pilih program itu? Sudah saya pelajari, boleh dikata 6 bulan pertama saya jadi menteri, pilihan saya adalah mengurus perumahan rakyat. Kenapa? Karena tentu sebagai menteri saya harus punya skala prioritas. Apa yang saya lakukan? Memperjuangkan kuota yang selama ini hanya 200.000 sampai 220.000, 230.000
dengan satu terobosan, saya dibantu Pak Dasko di DPR, dibantu Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, kita bisa membuat suatu kebijakan yang sangat pro kepada pertumbuhan, yaitu pelonggaran GWMBI dan burden sharing. Akhirnya kuotanya meningkat, terbesar sepanjang sejarah. Padahal Presiden Prabowo belum sampai 1 tahun memerintah. Dari 220 menjadi 350.000. Itu dari segi kuota jumlah. Jadi Pak Arief nggak pernah Indonesia itu di atas 300.000 itu nggak pernah. Ya, Pak Presiden Prabowo baru berapa bulan menaikkan, tapi dengan skema yang tadi saya sampaikan. Artinya itu adalah pemikiran kreatif dari solusi yang ada. Buat rakyat apa yang harus diintervensi oleh negara? Yaitu rakyat yang masuk kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, yang berhak menerima manfaat dari rumah subsidi, diintervensi nomor 1, BPHTB-nya yang biasanya bayar jadi 0. Ya, biaya perolehan tanah dan bangunan. Kemudian PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu itu namanya adalah IMB, sekarang PBG. Ya, dulu izin mendirikan bangunan, sekarang namanya PBG. Itu dari bayar jadi 0. Dan kita intervensi waktunya. Dulu waktunya sekitar 45 hari, saya minta 10 hari. Bahkan di beberapa daerah seperti di Bali, saya hadir sendiri, seperti Gianyar dan Badung itu bisa kurang dari 1 jam. Artinya ada juga reformasi birokrasi yang bisa dilakukan. Kemudian juga keterlibatan pengusaha juga luar biasa. Contoh, ini Mas Joko, Ketua Umum REI, ya, Apersi, Himpera, Pernas Jaya, waktu saya bertemu dengan BPJS Tenaga Kerjaan kurang lebih 2,5 bulan lalu, teman-teman ini membayarkan uang mukanya, ya, sampai bulan Desember ini. Jadi ada partisipasi, sudah ada gerakan partisipasi daripada pengusaha. Presiden Prabowo menyampaikan Serakanomics waktu Koperasi Merah Putih diluncurkan supaya tidak menjadi value dari pengusaha Indonesia. Di bidang properti saya sudah menemukan dan bersyukur sudah hadir pengusaha-pengusaha di bidang rumah subsidi yang berbagi nomics. Buktinya apa? Buktinya mereka membayarkan daripada uang mukanya. Selain kuota BPHTB gratis, PBG gratis, kita juga tentunya harus memperhatikan dari sektor komersial. Apa yang kebijakan kita keluarkan? Saya mendapatkan surat dari 5 asosiasi termasuk Ketua Umum REI tanda tangan sama saya untuk PPNDTP itu tetap 0%. Itu untuk menggerakkan sektor komersial ya Pak Joko ya. Dan itu kita sampaikan dan sudah setuju. Dalam 2 minggu udah clear. Jadi saya harus urus juga masyarakat kecil, tapi komersial juga harus diurus. Jadi ekosistem ini tentu harus hidup. Tapi saya memilih harus mengurus yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, baru saya bergerak ke komersial. Nah, kemudian kebanyakan rumah subsidi adalah kunci yang saya yakini tadi itu. Misalnya saya sudah 2 kali, tadi malam saya diskusi panjang sama Pak Gubernur Jakarta, mohon doanya mudah-mudahan kita akan bisa masuk mulai ke kota, mulai dengan Jakarta, bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, para pengembang dan perbankan, ini adalah ekosistem yang harus dikuatkan. Ya, kita akan masuk mulai di kota dan pertama adalah kota Jakarta, mohon doanya semoga bagaimana nanti masyarakat itu bisa punya hunian di kota juga, supaya tidak jauh dari tempat pekerjaannya. Untuk menghindari kemacetan, lebih efisien, lebih cepat ketemu keluarganya, dan lebih produktif karena dekat dengan tempat kantornya. Itu kita akan mulai lakukan itu. Saya pikir itu hal yang bagus, tadi malam kami sudah ngomong cukup panjang untuk itu. Kemudian apalagi yang kami lakukan terobosan? Untuk pertama kali tadi adalah kuota terbesar sepanjang sejarah yang tidak pernah ada. Untuk pertama kali BPHTB, PBG digratiskan buat rakyat kecil. Kemudian juga dalam pertemuan kurang lebih 3,5 bulan atau 4 bulan lalu di Singapura, waktu saya diminta mendampingi Presiden Prabowo, kita ngobrol di antara pertemuan dengan Perdana Menteri, Presiden, ada break mungkin kira-kira setengah jam. Di situ kita diskusi, ada Bapak Presiden, ada Bapak Menlu, ada Menteri SDM, kemudian ada Pak Rosan dan Pak Menko Perekonomian. Di situ kita diskusikan
sedang saya propose sama-sama bagaimana kita membuat KUR perumahan. KUR perumahan itu belum pernah terjadi di Indonesia. Dari tahun 45 baru sekarang, sampai sekarang baru sekali ini. Ya, kredit usaha rakyat tapi untuk perumahan. Apa proposalnya Presiden kan selalu tanya detail. Bagaimana kita mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dari perumahan. Karena perumahan itu betul-betul ekosistemnya banyak banget. Saya kasih contoh aja, satu rumah subsidi yang kerja 5 orang. Tahun ini 350.000, artinya 350.000 rumah dikali 5, ada 1.650.000 orang yang bekerja. Belum lagi tidak ada orang bekerja, tidak ada warung yang jualan makanan. Ya pasti ada di tempat proyek-proyek itu ada yang jualan makanan. Dan yang jualan makanan di situ pasti dia beli beras, dia beli ayam, beli telur, beli segala macam ke pasar. Dan di situ akan ekosistem dari segi makanan bergerak. Kemudian pasti ada barang-barang datang dari toko material. Toko material itu barang datang pasti diantar truk sama kenek, nggak bisa datang dari toko materialnya. Dan di toko material tadi ini ada yang support, misalnya ada baja ringan, ada semen, ada pasir, ada batu, ada keramik, ada lampu, aluminium. Itu ada berapa banyak industri di dalamnya. Kalau ada industri pasti ada yang kerja, ada tenaga kerjanya. Jadi betapa bagaimana ekosistem ini sangat solid dan ini harus disinergikan supaya semuanya hidup. Jadi Pak Arief, kita memang melangkah agak berbeda. Kita harus kreatif karena kami kalau base daripada anggaran pasti nggak cukup. Ya, tadi saya sampaikan tadi misalnya tahun ini kalau base anggaran APBN pertama yaitu rumah subsidinya cuma 200.000, tapi berkat dukungan semua pihak yang saya sampaikan tadi bisa jadi 350.000. Ya, nggak bisa kalau Pak Dasko, Gubernur BI, Menteri Keuangan nggak support, nggak bisa. Jadi itu ekosistem yang terjadi gitu loh di sini. KUR perumahan, apakah itu kewenangan saya? Tidak, itu kewenangan Menko Perekonomian dan Danantara. Tapi bisa didukung untuk kepentingan perumahan. PPN ditanggung pemerintah, itu kewenangan siapa? Kementerian Keuangan, bukan kewenangan saya. Tapi bisa membantu daripada bidang kita, itu namanya ekosistem. BPHTB sama PBG, apakah kewenangan saya? Tidak, itu kewenangan dari kepala daerah. Makanya harus ada peraturan kepala daerahnya, perkadanya, gitu. Jadi kita itu terbatas kewenangannya, yang tidak terbatas adalah pikiran, ide, kepercayaan, dan networking kita. Jangan kita terbatas anggaran, tapi kita terbatas kepercayaan, ide, gagasan, dan networking kita. Itu justru yang memagari kita. Ini Mas Doni dari Kadin juga banyak membantu saya. Saya pikir juga butuh pikiran-pikiran yang cerdas. Contoh sekarang sedang dibahas konsep rent to own yang di-endorse oleh Ketua Umum Apersi, ya Bung Junedi. Saya juga nanti minta Mas Joko sampaikan pikiran-pikiran yang terobosan. Saya tidak keberatan, pikiran itu, ide itu bisa datang dari siapa saja. Yang penting itu masuk dalam suatu diskusi yang mendalam, stakeholder ekosistem dilibatkan, pastikan bagi saya yang penting 3. Satu, apa dari ide, dari sebuah kebijakan, dari sebuah keputusan, manfaatnya bagi negara. Kedua, apa manfaatnya bagi rakyat. Ketiga, bagi dunia usaha. Selama saya jadi menteri, 3 ini pasti akan menjadi pertimbangan utama. Tentu keseimbangan dari 3 tadi yang penting. Tidak mungkin kita misalnya contoh hanya mengutamakan kepentingan pengusaha tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. Kayak saya bangga betul sama Presiden, Selasa lalu diputuskan dalam rapat ada Menteri Keuangan, saya dan Menko Perekonomian, Menseknek dan Menseskap. Di situ ada usulan untuk kenaikan bunga FLPP. Dan didiskusikan bahwa dengan mempertimbangkan berbagai hal, apalagi ini program andalan, bahwa tahun ini tidak ada kenaikan bunga untuk rumah subsidi. Ini adalah hal-hal yang strategis yang diputuskan bahwa negara berpihak kepada rakyat, negara hadir, negara tidak menaikkan suku bunga. Nah, itu kita benar-benar melihat Presiden Prabowo dilihat bukan dari pidatonya saja, tapi dari keputusan-keputusannya. Apakah keputusan Presiden Prabowo pro rakyat atau tidak? Dengan apa yang saya sampaikan tadi, tidak menaikkan
bunga rumah subsidi, dengan menggratiskan BPHTB dan PBG, dengan meningkatkan kuota sepanjang sejarah untuk rumah subsidi yang biasa 220 ribuan menjadi 350 ribuan, saya rasa kita sudah dalam track yang benar, yaitu pro rakyat. Nah, tetapi juga harus pro bisnis. Pro bisnis ini tadi silakan teman-teman ya, Ray, Kadin, ya, industri, ya. Walaupun saya katakan tadi jujur, saya harus memprioritaskan yang masyarakat berpenghasilan rendah dulu, rumah subsidi dulu, baru saya masuk ke yang komersial. Jadi kalau ada ide-ide gagasan, please datang ke saya. Kalau boleh sudah siap idenya, ya aturannya apa. Kita sudah terlalu banyak membuat atau merubah aturan yang ada, tapi untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat dan dunia usaha. Tanpa ragu-ragu saya sebagai menteri justru melakukan itu, dan karena saya belajar dari Presiden Prabowo. Dari mana saya belajar? Bagaimana beliau membuat Danantara. Bagaimana selalu dikatakan kita punya uang dari dividen BUMN. Kita punya kekayaan alam, kita punya emas, kita punya nikel. Kita harus lakukan hilirisasi, kita punya leadership yang kuat. Oke, aturannya menghalangi kita untuk berbuat baik, ya kita revisi undang-undang BUMN-nya. Bukan kita merevisi cita-citanya, misinya, value-nya. Tetapi kita revisi aturannya yang menghambat kita berbuat baik. Metro TV, terima kasih. Saya hari Senin pertama kali mohon doanya mengundang Presiden untuk hadir di acara akad 25.000 rumah subsidi. Ya, di Bogor, jam 2 siang, dan TV-nya Metro TV ya, yang live. Ya. Jadi saya ingin sekali menyampaikan inilah produk unggulan perumahan untuk rakyat, yaitu rumah subsidi. Ya, di situ banyak cerita, ya junior-juniornya Mas Joko, ada Angga yang 7 bulan lalu yang perumahannya kita tempati, dia 7 tahun lalu adalah seorang office boy. Ya, tahun lalu bangun kurang lebih 1.000 rumah, tahun ini 2.000 rumah, tahun depan 5.000 rumah. Satu rumah untungnya 20 juta, berarti tahun ini untungnya sekitar 40 miliar, tahun depan 100 miliar. Ya, ada Wawan dari Serang, tuh kadernya Pak Andra Soni. Dia dulu adalah ojek pangkalan. Ya, tahun lalu mungkin dia bangun sekitar 1.000 rumah, tahun ini 2.000 rumah, tahun depan 5.000 rumah. Ya, seorang mantan ojek pangkalan, seorang mantan office boy, ya di zaman Presiden Prabowo bisa menyala menjadi pengusaha yang hebat dengan proses yang benar. Ini harus kita ciptakan untuk pemerataan. Harus lahir nanti angga-angga baru, ya, wawan-wawan baru, ciputra-ciputra baru di banyak tempat Indonesia supaya ada pemerataan. Itu juga menjadi concern saya sesuai arahan Presiden Prabowo menciptakan pemerataan. Bagaimana tumbuh pengusaha-pengusaha daerah sehingga Indonesia akan ya bagus. Ekonomi akan terdistribusi dengan baik, tidak dikuasai oleh segelintir orang, tetapi terselintir oleh pengusaha-pengusaha daerah yang tumbuh. Saya rasa itu dari saya. Mohon doanya tahun ini kita juga terima kasih. Ada beberapa yang harus saya sampaikan. Rumah subsidi biasanya yang mensubsidi adalah negara. 2 bulan lalu ada konfirmasi dari sebuah bank yang mensubsidinya adalah bank swasta itu. Gitu ya, saya sebut aja BCA. Ya, nggak apa-apa, terbuka karena sudah saya sampaikan. Gitu. Kemudian bagaimana sampai hari ini sudah ribuan rumah sedang direnovasi, ya, dan itu dari perusahaan-perusahaan besar. Yang paling besar itu dari Yayasan Buddha Suci. Ya, itu 4.000 rumah sedang berjalan tanpa uang negara, termasuk di tempatnya Pak Andra Soni minggu lalu saya datang. Kemudian dari Kadin, Mas Anin, ya dari beberapa perusahaan, ada Sumarekon, ada Ciputra, ya semua bergerak, Astra, Triputra. Ya, kita tidak terima uang, kita tidak terima tanah, tapi bangun, renovasi, dan doain mudah-mudahan bulan depan pertama kali ya kita ada 250 rumah di Kabupaten Tangerang yang diberikan secara gratis buat rakyat Indonesia. Itu kita akan buat bagaimana kepedulian ini bisa terjadi. Kepedulian sosial. Saya baru datang dari acara Ray, terkumpul berapa Mas kemarin? 5?
Nah, 6,5. Bagaimana pengusaha-pengusaha di REI juga mau bergotong royong untuk melakukan, nanti bentuknya silakan Mas, apakah renovasi apa ya, tepat sasaran. Jadi kegotong royongan ini di sektor properti luar biasa. Mas Arief, terima kasih Anda sudah bisa bikin crowd in, datang ke sini. Ada REI, ada gubernur yang hebat, ada pengusaha-pengusaha yang hebat, ada media yang hebat, ada bank yang hebat. Ini namanya crowd in, ya. Bagaimana mengumpulkan, dan itu butuh kepercayaan. Ya, udah ngumpulin, Metro TV dapat duit lagi, luar biasa. Tepuk tangan buat Metro TV ya. Jadi itu yang luar biasa aja dari TV itu kan, ya Pak Andersoni ya. Jadi itu kelebihannya, udah ngumpulin dapat iklan lagi ya. Semoga Metro TV makin maju. Ya, saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, mohon doanya dan doakan kami, ini waktunya kami mengabdi bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Industri properti bisa tumbuh kuat bila ada sinergi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan juga asosiasi. Namun bagaimana mewujudkan kolaborasi yang benar-benar berdampak? Mari kita simak bersama dalam sesi diskusi bersama dengan para narasumber berikut ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan policy, bahkan sampai kepada pembiayaan begitu ya. Kita ingin dengar sebetulnya bagaimana sih responnya terkait upaya pembiayaan tersebut. Dari BSI dulu mungkin, silakan Pak Wawan. Yang pertama FLPP. FLPP ini buat kami di BSI, kita sudah menyalurkan FLPP ini sejak tahun 2012, jauh sebelum kami merger. Dan kurang lebih sudah hampir sampai lebih dari 60.000 rumah yang kita salurkan untuk FLPP, dan tahun ini pun kita juga ditargetkan juga oleh Kementerian PKP, dan alhamdulillah di semester pertama kita udah capai kurang lebih 2%. Jadi kami di BSI tentunya terus mendukung program pemerintah terkait dengan 3 juta rumah dan FLPP. Lalu yang kedua terkait juga dengan kur perumahan. Kami juga di BSI juga beberapa kali join dalam working group perumusan ini, dan kami menyambut baik. Karena kur perumahan ini sendiri untuk sisi supply tentunya dengan bunga murah kur ini membuat developer khususnya UMKM itu menjadi dari sisi kosnya menjadi lebih murah. Sehingga mereka bisa membangun rumah lebih banyak lagi. Memang isunya memang sekarang adalah tidak hanya dari sisi demand tapi dari sisi supply-nya juga. Jadi dengan adanya kur untuk developer UMKM ini membuat lebih banyak lagi rumah yang bisa diproduksi, dan baik juga untuk dari sisi supply-nya juga, dari sisi demand jadi cocok antara demand dan supply. Tantangan di kondisi perekonomian saat ini kan relatif lesu, itu harus kita akui bersama begitu ya. Itu kondisi yang kita alami saat ini. Nah, bukan hanya lagi soal lokasi yang semakin terbatas saat ini di tengah kota, tetapi juga soal daya beli masyarakatnya. Nah, kita dihadapkan kondisi juga gig economy, artinya bahwa sistem pasar kerja saat ini lebih banyak didominasi oleh pekerja non formal. Saya ingin ke Pak Adi. Pak Adi, jadi seperti apa membaca karakteristik hunian yang diinginkan bagi kalangan muda, terutama first jobber, terlebih mereka yang juga sebagai pekerja informal? Jadi sebetulnya kita sebut saja milenial gitu ya, kira-kira ya. Secara umum sebetulnya milenial ini memang lebih ada satu preference bahwa hunian itu compact, tidak terlalu luas, ya kan. Kemudian dekat dengan fasilitas misalnya pusat perbelanjaan dan sebagainya. Data menunjukkan tahun 2024 di Sumarekon ini, saya bisa kasih satu informasi, misalnya di Sumarekon Bekasi, itu pembeli milenial itu di tahun 2024 sudah 62%. Kemudian di Sumarekon Serpong, pembeli milenial itu sudah 49%. Artinya apa? Bahwa para milenial ini selain memang punya kemampuan beli,
tapi juga memang secara kebetulan produk-produk kami juga cocok dengan mereka punya karakteristik ya. Dan kita sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan ada satu isu yang kita pahami bahwa para milenial itu lebih senang traveling daripada beli rumah. Lebih banyak healingnya gitu ya. Iya, rasanya sih menurut saya dengan data yang saya tadi sampaikan, itu kami yakin mereka juga memikirkan hal itu. Karena mungkin milenial semakin hari kan semakin matang ya. Sehingga mereka juga perlu memikirkan kehidupan ke depannya. Pak Tung Desem, bagaimana melihat ketika zaman nenek kakek dulu Pak, dengan mereka lahannya yang masih sangat banyak pilihan, harga yang masih terjangkau, pendapatannya juga seimbang gitu ya, dibandingkan dengan zaman sekarang. Seperti apa sebetulnya melihat kalangan muda untuk punya daya beli di tengah kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga tawaran hunian yang ada. Seperti apa Pak Tung? Ya, pertama masukan dulu untuk pemerintah, kan tadi disebutkan bahwa ini penta, begitu 5 ya. Ngapalinya gampang sih, peraturan pemerintah, mixed martial art, PP, MMA gitu ya, itu cara belajar. Tapi sayang cara belajar ini tidak diajarkan. Saya dengerin benar gitu ya, belum tentu benar. Jadi PP itu apa sih? Penta ini satu pemerintah, kemudian pengusaha, MMA itu apa sih? Media tadi, masyarakat tentu saja dan akademisi. Nah kalau mau lebih murah tentu saja perlu pendidikan kecerdasan keuangan. Ini pemerintah begitu ya. Jadi maksudnya supaya bukan lebih murah, lebih mampu. Kalau masyarakat lebih mampu itu perlu kecerdasan keuangan sedemikian sehingga mereka bisa selain keturunan, dapat duit itu kan bisa karena keturunan toh. Yang kedua karena earn skill, kemampuan seperti influencer mendapatkan uang yang luar biasa gitu ya. Tapi juga financial skill termasuk investment skillnya ini perlu diajarkan sedemikian sehingga mereka bisa bukan berkeluh kesah saja kalau masyarakat ini, sedemikian sehingga dia bisa mencari duit jauh lebih banyak, lebih pintar gitu ya. Tentu saja dengan halal. Nah saya ke Mbak Tia ya sebagai pelaku usaha di bisnis properti, gimana sih melihat industri properti saat ini? Kalau kita lihat dari data KPR Perbankan Nasional, sebetulnya per Juni 2025 itu tumbuh sekitar 7% gitu ya. Tapi di fakta di lapangan itu bagaimana? Apakah cepat jual beli rumahnya atau gimana nih pengalaman Mbak Tia ini punya banyak cerita kayak? Kalau dibilang kondisi yang real yang aku rasakan ya saat ini. Mungkin kalau developer besar itu kan jualannya banyak, jadi kayak bisa saling subsidi silang atau nutupin satu sama lain. Tapi kalau aku itu adalah pemain properti kecil gitu. Kita bikin satu rumah, lalu kita jual. Setelah itu kita bisa bikin lagi atau mungkin kita bikin fondasinya dulu. Tapi harus memang putar-putar. Cuman memang uniknya di kondisi saat ini gitu. Alhamdulillah jualannya belum laku, makanya tadi sempat cerita ke Patung, kalau Patung ini suami aku udah mikir kayaknya udahlah kita jual harga modal aja atau kita jual rugi aja yang penting uangnya cepat putar. Diomelin tadi sama Patung, gak boleh gitu. Dia bilang ini cuma ada dua, tahan mana atau mana tahan gitu. Selama kamu tidak ada utang yang harus kamu bayarkan ya kamu harus tahan gitu. Jadi nanti kita akan belajar lebih banyak lagi sama Patung dan mudah-mudahan sepertinya sih teman-teman yang jualan properti yang lain juga cukup banyak merasakan hal yang sama kayak aku ya gitu. Saya juga ingin menanyakan ke Pak Misbakun. Pak Misbakun tadi disampaikan ada 130 triliun gitu ya yang didukung oleh pemerintah untuk KUR. Perumahan, khusus perumahan. Jadi bukan hanya untuk usaha modal kerja, tapi ini dikhususkan bagi perumahan. Nah, seberapa besar dampaknya, multiplier efeknya dengan hadirnya kebijakan yang disampaikan tadi? Menurut saya, 3 juta rumah ini kalau sampai terwujud, itu akan memberikan dampak pertumbuhan yang sangat kuat. Kuatnya apa? Karena di samping konsumsi rumah tangga, ya kan, rumah tangga yang kuat, kelas menengah dan kemudian MBR yang terlayani perumahannya, pasti mereka akan mempunyai daya beli yang kuat. Daya beli pertama yang dimiliki oleh para pekerja, kelas pekerja, MBR itu adalah yang paling isu utama mereka itu adalah rumah. Karena apa? Setelah mereka punya pekerjaan, mereka akan berumah tangga, ketika mereka punya keluarga, yang paling penting mereka itu adalah punya rumah. Dan itu salah satu bentuk kemapanan yang secara psikologis menjadi salah satu bagian dari sosial sistem kita. Orang punya rumah itu dianggap sudah mapan, dan begitu mereka mapan, mereka akan mempunyai addressing yang jelas.
Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dengan adanya berbagai tantangan global dan domestik serta tuntutan perubahan dalam permintaan pasar, pelaku industri terus mencari strategi baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lantas, bagaimana pasar menjawab kebutuhan ini? Mari kita simak bersama diskusi dengan para narasumber. Tadi saya mencatat ada beberapa kata kunci dari Pak Menteri ARA terkait dengan ekosistem kolaborasi sehingga ini bisa menciptakan multiplier effect. Saya mau minta komentarnya dari bapak-bapak terlebih dahulu. Pak Nono, silakan. Dari saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, itu kenyataan di lapangan hari ini memang sudah berjalan. Jadi ekosistem itu juga telah terjadi baik dalam lingkup apa yang dibangun oleh perusahaan properti maupun melalui CSR. Program CSR yang ada juga beberapa aspek yang disentuh dan itu sampai kepada masyarakat bawah. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri tadi sangat benar dan kemudian biasanya dari properti apa yang dibangun di dalamnya ada industri turunan. Macam-macam yang tadi sudah disampaikan itemnya oleh Pak Menteri. Saya kira itu. Tapi dengan kondisi perekonomian saat ini, apalagi di penghujung tahun 2025 ini, tantangan terbesarnya sebetulnya apa sih Pak? Iya, pertama saat COVID. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama merasakan itu semua. Namun kali ini terlihat karena mungkin masih saat peralihan kepemimpinan baru berjalan dan roda perputaran politik, ekonomi dan seterusnya, sosial juga masih menyesuaikan dengan tantangan masa kini sehingga memang secara faktual ini juga dirasakan oleh kami sebagai pelaku properti. Jadi ada sedikit menurun saat sekarang ini. Tetapi bukan berarti kepedulian terhadap masyarakat itu dikebelakangkan. Kita ketahui bersama kalau di Banten ini banyak pengembang raksasa yang menggerakkan roda perekonomian. Tadi Pak Nono sudah menyampaikan kalau memang di penghujung tahun 2025 masih banyak sekali tantangan dan bahkan mencatatkan sedikit penurunan. Lalu bagaimana dukungan dari Pemprov melihat sektor properti saat ini? Ya, pertama memang di Banten khususnya di Tangerang Raya itu tumbuh dan berkembang properti-properti besar, pengembang-pengembang besar, dan ini adalah bonus ya yang didapatkan Banten karena Banten berbatasan langsung dengan Jakarta. Ketersediaan lahan di Banten masih besar, berbeda dengan Jakarta sehingga kebutuhan akan properti. Namun yang saat ini berkembang masih dalam tahapan untuk kelompok menengah ke atas, sehingga untuk masyarakat berpenghasilan rendah perlu upaya yang lebih keras lagi yang harus kita lakukan dan peran pemerintah di sini besar sekali. Nah, salah satunya adalah bagaimana saya atau kita pihak Provinsi Banten berkoordinasi dengan kabupaten kota yang memiliki kewenangan untuk bisa memberikan insentif berupa terkait dengan PBB seperti yang dilaksanakan di Semarang. Itu mereka memberikan insentif 5 tahun ya PBB, dan ini harus dicontoh oleh Provinsi Banten. Dan saya sebagai selaku gubernur akan berkoordinasi dengan bupati, khususnya bupati, untuk bagaimana kita bisa memberikan insentif kepada pengembang-pengembang terkait dengan pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, terkait dengan pengembang-pengembang besar yang selama ini telah memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, tentu banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Salah satu adalah bagaimana kita menyederhanakan proses perizinan dan tentu juga memperkuat atau bersinergi dalam membangun konektivitas wilayah, dan juga bisa kita kembangkan dalam rangka bank tanah, bagaimana kita menyiapkan tanah-tanah yang baik, tanah-tanah yang siap untuk dibangun. Salah satunya adalah mungkin koordinasi-koordinasi yang terus akan kita lakukan. Demikian.
Pak Joko, sebetulnya di tahun 2025 ini, dan kita sudah melihat nih untuk tahun 2026 dengan tren saat ini Pak, dan juga dengan tantangan saat ini, kira-kira insentif yang diberikan pemerintah sebetulnya sudah cukup apa belum? Insentif pemerintah saat ini sebenarnya cukup banyak bahkan ya. Kalau kita lihat realisasi pertumbuhan ini mengalami penurunan sejak Maret. Maret itu pertumbuhan properti sudah turun menjadi single digits. Kemudian posisi Juni yang untuk sektor atas punya Pak Nono dan teman-teman itu masih cukup bagus karena masih tumbuh di 9%. Kalau yang menengah ke bawah itu di 8%. Banyak analisa mengenai kenapa ini turun dan sebagainya. Kemudian dari sisi administrasi mengenai SLIK OJK saat ini profil rate perbankan tadi kan dari penjualan realisasi crude-nya turun, kemudian banknya mengerem, kemudian permasalahan administrasinya juga menjadi sebuah kendala, approval rate-nya itu hanya 30-35%. Semoga nih dengan stimulus 200 triliun didorong, kemudian penurunan suku bunga acuan, sehingga tidak ada isu lagi mengenai cost of fund dana pihak ketiga yang meminta dana secara biaya itu lebih. Tetapi yang lebih kita harapkan adalah dorongan dari stimulus dari 855 itu bisa segera berjalan. Namun kalau itu belum bisa seketika jalan, dana-dana yang kita tahu ada 250 triliun lebih dana Pemda masih di bank, belum diserap. Kita tahu penyerapan dari masing-masing kementerian KL itu juga belum optimal. Itu bisa didorong, saya yakin distribusi pendapatan akan naik. Saya yakin dengan distribusi pendapatan dan MBG juga nanti kalau udah dibenahin juga nih, karena kan realisasi dari 70 triliun realisasi baru 13 triliun ini kan juga sesuatu yang harusnya bisa didorong lebih baik. Pak Darmadi tadi menyampaikan salah satu insight yang menarik terkait dengan bottom up. Kemudian tadi Pak Nono juga menyampaikan terkait dengan kondusivitas di dalam negeri. Untuk tahun 2026, seoptimis apa Pak? Ya, terima kasih pertanyaan, saya langsung nyambung dari apa yang dikatakan Pak Nono dan ini sebenarnya sama ya. Saya rasa dunia khususnya Indonesia membutuhkan dua kestabilan. Stabilitas ekonomi, stabilitas politik. Dan ketika trickle up effect yang dilakukan oleh Pak Prabowo yaitu taking care orang-orang yang besar marketnya di bawah ini akan baik. Dan Anda bisa bayangin kalau pemerintah mempunyai semangat untuk membangun 3 juta rumah. Kalau satu rumah kita ngomong aja harganya 100 juta aja, itu 300 triliun. Uang akan membanjir, bergerak seperti Pak Ara tadi katakan, itu bergeraknya akan kenceng. Nah tadi Pak Ara tadi mention FLPP tahun ini kan digenjot sampai 350 ribu ya, which is very small dibandingin 9,9 juta itu. Jadi jangan terlalu berharap 9,9 juta ini selesai masalahnya. Ini mungkin masalah 10-20 tahun gitu. Tapi keinginan pemerintah untuk ambil ancang-ancang untuk mulai ini sesuatu yang kita harapkan. Dan kalau sampai di ujung nanti di 2025 dan ada hasil yang sangat baik dari program ini akan menjadi semangat untuk bisa maju di 2026. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Industri properti merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan juga pihak swasta. Dan untuk memberikan gambaran mengenai industri properti saat ini, mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Agung Sedayu Group, Bapak Nono Sampono. Seperti kita ketahui, perkembangan akhir-akhir ini, industri properti nasional saat ini telah berkembang dengan pesat dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, mulai dari investasi modal, perpajakan serta lapangan kerja, bahkan
telah menciptakan berbagai industri turunan. Agung Sedayu Group sebagai salah satu perseroan properti nasional dengan investasi ratusan triliun rupiah telah membuka ratusan ribu lapangan kerja, di mana saat ini karyawan tetap sebanyak kurang lebih 9.800 orang, khusus di kawasan PIK 1 dan PIK 2 saja, pembangunan termasuk industri turunannya sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 205.000 orang di tahun 2021-2024. Demikian juga telah memberikan kontribusi pajak kepada negara dan daerah kurang lebih 50 triliun rupiah. Lokasi PIK 1 dan PIK 2 berada di kawasan Jakarta dan Banten, spesifiknya di pesisir Teluk Jakarta, sehingga menjadi wajah depan atau etalase bagi ibu kota negara khususnya, bahkan Indonesia pada umumnya. Selain menjadi pusat perkembangan perekonomian, diharapkan akan menjadi objek destinasi pariwisata. Keistimewaan di PIK 2 telah terjadi kolaborasi 3 pilar ekonomi Indonesia, yaitu pilar ekonomi konvensional, pilar ekonomi kerakyatan atau UMKM, dan pilar ekonomi syariah. Khususnya untuk ekonomi syariah, Indonesia masih menduduki posisi 10 besar dunia, namun di bawah Malaysia. Saat ini PIK 2 sedang mempersiapkan Islamic Financial District, di mana saat ini sudah terbangun Menara Syariah. Rencana akan menampung kurang lebih 70 bank syariah dan 300 OJK syariah. Target yang akan datang adalah Indonesia bisa mencapai nomor 3 atau 4 dunia. Agung Sedayu Group berkomitmen dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip Sustainable Development. Program CSR yang dijalankan mencakup berbagai bidang dengan total penerima manfaat lebih kurang 140.000 orang di Provinsi Banten, belum terhitung Jakarta dan daerah yang lain. Dengan langkah-langkah tersebut, Agung Sedayu membuktikan bahwa visi menghadirkan hunian layak sekaligus kepedulian sosial adalah bukan sekedar slogan. Hal ini menjadikan PIK 2 sebagai ikon hunian masa depan yang menghadirkan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi generasi kini dan mendatang. Pemirsa, kemajuan industri properti tidak bisa dilepaskan dari peran sektor keuangan melalui beragam program inovasi pembiayaan yang mendukung kebutuhan developer dan juga konsumen. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat menjadi motor penting bagi pertumbuhan pasar. Nah, untuk itu mari kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh Senior Executive Vice President Consumer Product Solution Bank Syariah Indonesia, Bapak Wawan Setiawan. Kami dari BSI tentunya akan selalu menjadi bagian dari program pemerintah, Pak. Nah, khusus memang untuk di properti sendiri, kami di BSI sendiri saat ini salah satu fokus bisnis kami tentunya dari sisi pembiayaan di properti. Kalau melihat dari portfolio kami saat ini memang kurang lebih ada 55 triliun pembiayaan properti yang kami miliki saat ini, dan kita tumbuh kurang lebih 8,7% secara year on year, Pak, di atas pertumbuhan industri saat ini yang di angka 6,75. Dan tentunya kami berharap memang di Q4 ini sendiri dari BSI kita merasa optimis, Pak, Bu, karena memang dengan adanya 200 triliun yang masuk ke industri perbankan saat ini membuat dari sisi likuiditas menjadi lebih ample, dan itu tentunya akan membuat cost of fund menjadi lebih rendah. Dan apabila cost of fund menjadi lebih rendah, ini tentu impact-nya dari sisi pricing yang akan kita berikan kepada masyarakat menjadi affordable. Bersama demikianlah rangkaian Indonesia Property Forum 2025. Semoga forum ini menjadi langkah bersama menuju sektor properti yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih telah bersama kami. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri dan sampai jumpa.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.